Atma Namaste. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Sudah lama nggak jumpa. Kembali bersama saya Ivani Chandra ya, di channel saya. Teman-teman, hari ini cukup spesial karena materi saya hari ini adalah sharing mengenai isolasi mandiri saya. Ya, bener teman-teman. Saya memang selama seminggu kemarin ini isolasi mandiri. Ya, apalagi kalau bukan saya terkena COVID-19. Jadi ternyata COVID-19 itu mampir juga di saya. Virus yang kita takutin selama ini mampir juga di saya. Saya jadi sharing mengenai isolasi mandirinya. Tapi sebelum itu saya mau cerita bahwa virus ini memang waktu sebelum saya PCR, seminggu sebelumnya saya sudah merasakan gejala-gejalanya, yaitu sedikit batuk, terus juga gatel dan suara saya habis, dan itu kayaknya pas tahun baru deh. Jadi video saya yang sebelum ini yang makna maaf itu kayaknya udah mulai itu, kayaknya ya feeling saya sudah mulai kena COVID kayaknya ya. Cuman waktu itu kan nggak nyadar. Nah sebenarnya kenapa saya juga sampai PCR? Itu karena memang disuruh sama kantor. Jadi kantor itu ceritanya lagi mewajibkan para karyawan untuk semuanya PCR. Karena mungkin ada beberapa teman-teman yang kena di kantor, jadinya memang semua disuruh PCR untuk memutuskan mata rantai yang mana yang kena COVID, yang mana yang tidak, supaya tidak menularkan terlalu banyak. Dan ini menurut saya adalah langkah yang tepat yang diambil oleh company saya. Dan ternyata betul bahwa memang ketemu orang-orang yang OTG. Nah, saya walaupun ada gejala, tapi mungkin gejalanya masih sangat minim dan masuk dalam kategori OTG sebenarnya. Sangat-sangat saya bersyukur pada Tuhan bahwa saya berhasil melewati ini semua dengan baiklah teman-teman. Jadi apa saja keseharian saya kemarin ini selama isolasi mandiri, dan saya juga masih di kamar isolasi mandiri saya belum turun. Apa saja ceritanya? Langsung saja ya teman-teman, kita mulai dari hari pertama saya. Hai teman-teman, hari ini adalah hari yang spesial buat saya karena tadi pagi saya mendapatkan hasil PCR saya teridentifikasi positif COVID-19. Saya sangat surprise banget, tapi saya berusaha untuk tidak denial dan terima. Dan yang saya lakukan hari pertama adalah saya langsung nyari tempat di mana saya bisa isolasi mandiri, yaitu di kamar atas di loteng agar tidak diganggu siapa-siapa, dan saya tutup pintu, tidak semua boleh masuk, tidak ada yang boleh masuk, dan tidak ada yang boleh kontak fisik dengan saya. Untuk gejala yang saya rasain adalah hari pertama ini saya rasa sebenarnya gejalanya sudah dari kemarin-kemarin ya teman-teman. Yang saya rasa adalah lehernya agak gatel, suaranya agak habis gitu, otaknya beku, saya nggak bisa ngerasain, agak sedikit linglung lah, kalau misal berpikir ya masih bisa tentunya. And then kelelahan fisik, tapi sebenarnya itu pun minor ya. Untuk indera penciuman segala macam saya masih bisa ngerasain sih teman-teman. Saya akan upload video pengalaman saya di hari kedua sampai hari ke-14. Stay tune ya teman-teman. Bye. Hai teman-teman, ini hari kedua saya baru mandi, ini kurang lebih jam 9-an saya baru mandi. Saya mau sharing hari bangun pagi ini, saya sudah feeling lebih baik. Terus kemarin kan lehernya kayaknya sakit banget. Ini bangun pagi enggak, mungkin karena kemarin hari pertama pas ketahuan sudah teridentifikasi COVID, langsung dihajar obat-obatan dan vitamin, baik dari keluarga maupun dari teman-teman semua ya. Saya mau sharing tentang, ini maaf ya saya
belum sisiran, karena kalau misalnya saya mesti sisiran lagi, mesti minta lagi ke bawah. Terus terang karena ini isolasi mandirinya buru-buru, langsung dadakan, langsung harus isolasi, semua barang tidak di-prepare dengan baik tentunya. Sebentar, cara baliknya gimana ya? Nah, ini adalah sekotak baju-baju yang dibawa oleh suami saya. Seperti halnya layaknya bapak-bapak, semua bajulah dibawa sampai kemeja-kemeja, batik, macam saya mau pergi kerja, sampai daster banget, rok-rok formal, ya ampun. Jadi maklum ya teman-teman, nanti video saya mungkin bajunya juga seadanya, karena dari satu koper yang dia bawain ini, yang saya lihat saya bisa pakai cuma beberapa. Ini kamar isolasi mandiri saya. Jadi semua tidur seadanya, semalam juga tidur tanpa guling. Ya udah gini, saya sambil kerja. Ini obat-obatan yang saya minum. Puji Tuhan banget. Hari kedua ini sudah feeling better. Dan karena posisinya ini ada balkonnya sendiri, kamar khusus ada balkon. Jadi ya bersyukur juga saya isolasi mandiri tapi masih bisa berjemur di luar istilahnya. Kasih ya teman-teman. Hai teman-teman, ini hari ketiga, ini sore hari ya posisinya. Hari ini seharian saya bangun tidur aja. Karena hari ini sakit kepala banget. Nggak tahu ini efek dari yang si virusnya atau memang karena apa ya. Kalau kemarin itu saya ngerasain sakit mah seharian, dan hari ini sakit kepala seharian. Sakit mah ada yang bilang karena makan, ada kurang makan, ada juga yang bilang karena memang obat-obatan yang saya minum banyak banget, banyak vitamin yang masuk, banyak obat herbal maupun obat-obat yang antivirus, antibiotik. Jadi ya otomatis perutnya kalau nggak full banget, ya pasti biasanya sakit mah. Demikian ya teman-teman, tapi kondisi secara umum saya sudah jauh lebih baik. Thank you teman-teman. Teman-teman semua, apa kabar? Ini hari kelima saya isolasi mandiri. Keadaan saya sudah sangat fit menurut saya. Hari keempat sama hari ketiga kemarin saya tidak post karena kayaknya kondisinya mirip-mirip aja. Ya paling nggak semakin hari semakin baik gitu ya. Memang sih di hari-hari kemarin ini juga saya banyak ngantuk karena memang obat yang diminum banyak. Di hari kelima ini obatnya mulai habis dan kayaknya juga ada yang tidak saya lanjutkan. Misalnya antibiotik itu tidak saya lanjutkan lagi karena sudah selesai satu papan gitu. Ya kayak gitu teman-teman. Jadi so far suara, leher juga sudah jauh lebih baik, sudah balik normal. Kedengarannya gimana teman-teman dibandingin video yang hari pertama? Kayaknya sudah balik normal lah ya. Ya seperti itu teman-teman. Hari ini saya mau menjelaskan mengenai oximeter. Sebagai pasien COVID yang isolasi mandiri kayaknya perlu banget untuk tes oximeternya, yaitu oksigen di dalam tubuh apakah normal. Jadi saya mau kasih lihat berapa sih oximeternya saya. Ya teman-teman, ini namanya alat oximeter untuk mengukur oksigen di dalam tubuh. Jadi ini saya beli kemarin setelah saya isolasi mandiri juga. Saya pesan online shop dan langsung datang dianterin. Nah ini harganya lumayan cukup terjangkau, dari 80 ribuan bahkan ada 70 ribuan malahan, sampai ke yang premium juga ada. Ini kebetulan yang saya beli harganya sekitar 80 ribuan. Nah, jadi perlu baterai 2, baterai A3, dan ini langsung kita trial aja ya. Ini jari saya udah saya masukkan supaya nggak susah pegang kameranya. Nah, seperti ini. Ini untuk mengukur berapa sih kadar oksigen saya dalam tubuh. Nah, ternyata kadar oksigen saya dalam tubuh adalah 98%, dan 65 ini kayaknya detak jantung.
Tapi karena ini adalah alat untuk mengukur oksigen yang kita lihat yang 98% aja. Berarti puji Tuhan oksigen dalam tubuh saya masih wah, udah jam 13.00. Saya belum makan siang. Kita lihat makan siang alanya orang yang isolasi mandiri seperti apa. Jadi setiap hari saya kalau jam-jam makan, saya akan cek di luar. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi dari bawah, logistik keluarga alias orang rumah selalu mengantarkannya di plastik nih, kebetulan teman-teman. Kenapa di plastik? Karena nggak mungkin kan, saya juga sering-sering cuci piring dan mereka juga di bawah akan cuci piring saya, karena benar-benar harus diisolasi dulu nih barang-barangnya saya. Jadi saya memang sudah menyiapkan piring yang akan nantinya saya cuci sendiri. Jadi saya ya pakai ini aja, mangkok gitu ya sama piring ini setiap hari, dan saya cuma dianterin makanan yang nantinya bisa langsung saya buang gitu plastiknya. Seperti itu teman-teman. Ini makanan saya hari ini, jadi saya dapat telur sama daging rendang dan ikan asin. Ya ampun teman-teman, jadi memang saya baru hari ini juga saya minta makanan yang nggak light ya, yang nggak hanya kuah-kuah aja. Saya mau ngerasain yang agak enak dan spesial hari ini teman-teman. Oke teman-teman semua, selamat makan. Terima kasih. Hai teman-teman, ini hari ke-6. So far keadaannya juga udah jauh lebih baik. Terus besok saya mau PCR ulang. Semoga hasilnya juga sudah negatif ya teman-teman. Saya ngapain aja sih selama saya me time 6 hari ini? Jadi karena saya tetap karena saya memang kerja, jadi selama 6 hari ini ya saya banyak juga tetap nyelesain tugas-tugas kerjaan kantor. Tapi kalau misalnya ritual-ritual di dalam kamar itu yang saya lakukan yaitu adalah ya cuci baju, cuci piring sendiri gitu ya teman-teman, dan saya jemur di balkon bajunya. Kan kita tidak nyatuin sama baju punya keluarga. Terus sudah gitu, apalagi ya ritualnya, kalau menjelang malam itu saya meditasi. Juga di dalam kamar kecil ini juga saya mencoba untuk olahraga kecil lah gitu teman-teman. Nah itu di bawah berisik karena itu anak-anak saya tetap di lantai 1, tapi mereka gak boleh sama sekali ke atas. Mungkin seperti itu ya teman-teman, cerita saya di hari ke-6 ini. Besok saya akan kabarin hasil PCR saya. Thank you. Halo teman-teman, ini hari ke-6. Hari ke-6. Dari hari Kamis, hari Kamis keluar hasil hari Jumat minggu lalu. Lalu hari ini hari Jumat lagi, berarti pas seminggu. Saya mau mencoba PCR ulang. Ini for the first time lagi saya turun ke bawah dan langsung masuk ke mobil. Doain teman-teman, saya mau pergi PCR. Hasilnya semoga negatif, tapi segalanya saya serahkan saja kepada Tuhan. Thank you teman-teman. Halo teman-teman. Ini hari ke-7. Hari ke-7 tadi saya kan udah dapet tuh hasil PCR di email oleh rumah sakit dan hasilnya negatif. Yeay. Jadi udah negatif, udah info ke kantor juga, katanya minggu depan udah bisa masuk, akhir minggu depan sudah bisa masuk kantor lagi. Dan saya masih harus isolasi mungkin sekitar 3 hari. Jadi total kalau saya hitung-hitung dari awal teridentifikasi kan berarti 14 hari itu baru deh saya merencanakan ketemu sama anak-anak. Gitu dulu ya teman-teman. Saya nggak tahu ini video yang terakhir untuk video
sharing COVID atau nanti ada lagi, saya belum tahu karena ini nantinya kan akan kompilasi dari hari pertama. Tapi yang pasti yang tadinya saya bilang saya akan post dari hari 1 sampai hari ke-14, kayaknya ini hari ke-7 aja sudah dinyatakan negatif. Thank you untuk segala dukungan teman-teman dan doanya. Thank you very much. Nah teman-teman, demikian video saya isolasi mandiri dari hari pertama sampai hari ke-7. Hari ini sudah hari ke-9 atau 10 ya. Jadi saya rasa pun sudah cukup aman bagi saya ketemu lagi sama si kecil, walaupun saya masih jaga jarak juga, masih nggak berani terlalu cium-cium gitu. Dan saya masih upayakan pakai masker. Ini aja karena saya mau videoin jadi saya buka maskernya. Cuman saya jagalah kalau misalnya saya ngomong apa itu masih saya jarakin gitu ya. Tapi dari hasil teori yang saya baca memang harusnya kalau untuk orang-orang yang OTG, orang-orang atau gejala minim, seharusnya dalam 10 hari tanpa PCR pun sebetulnya sudah dinyatakan sembuh atau virusnya sudah tidak menularkan. Begitu ya teman-teman. Nah, apa sih resepnya? Katanya saya cukup cepat untuk kembali ke kondisi negatif. Menurut saya ya teman-teman, menurut saya semua obat-obatan, vitamin-vitamin yang diberikan oleh teman-teman, diberikan oleh keluarga, itu semuanya sangat-sangat membantu. Tapi yang penting itu teman-teman jangan lupa untuk memang hati kita dijaga buat nggak stres. Dan jujur aja teman-teman, saya nggak stres sama sekali. Saya cukup happy. Memang saya mengurangi untuk berkomunikasi dengan teman-teman, tapi bukan berarti saya stres. Saya banyak menghabiskan diri beristirahat, menghabiskan waktu beristirahat. Terus saya juga banyak menghibur diri dengan nonton, meditasi, doa. Semuanya saya lakukan sepuas-puasnya karena saya memang merasa itu saya me time sekali ya. Jadi dan 10 hari ini enough saya keluar lagi facing the world, dan ini the new Ivani gitu. Jadi saya ngerasa virus ini juga cepat banget tanpa saya sadari masuk. Saya nggak berasa nularinya dari mana. Semua protokol kesehatan sudah saya jalani. Mungkin juga saya ada hilaf mungkin saat nggak pakai masker atau saat kapan masuk. Jadi menurut saya teman-teman sangat-sangat dijaga protokol kesehatan. Kalau nggak perlu keluar-keluar, nggak usah keluar-keluar teman-teman. Karena memang semudah itu masuk. Saya pun yang sudah menjaga tetap bisa kelolosan nih teman-teman. Jadi jangan lupa teman-teman selalu jaga kesehatan kalian. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Thank you teman-teman. Atma namaste. Bye-bye. Yeah. Bring you up. Yeah, come on.